Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Berita TV-mu. Angka kematian akibat penyakit kardiovaskular menjadi yang tertinggi di Indonesia dan dunia saat ini. Dan henti jantung mendadak jadi salah satunya. Berbeda dengan serangan jantung, henti jantung mendadak harus segera ditangani karena angka harapannya hanya dalam hitungan menit. Penyakit kardiovaskular atau jantung masih menjadi penyebab kematian tertinggi di dunia dan Indonesia. WHO menyebutkan lebih dari 17 juta orang meninggal dunia akibat penyakit jantung dan pembuluh darah, sedangkan kematian akibat penyakit kardiovaskular di Indonesia mencapai 651.000 jiwa per tahunnya. Henti jantung mendadak menjadi salah satu penyebab kematian karena penyakit kardiovaskular yang sedikit berbeda dari serangan jantung. Serangan jantung terjadi saat adanya gangguan aliran pembuluh darah jantung koroner yang menimbulkan gejala nyeri dada, sesak, gangguan irama hingga mengakibatkan henti jantung ketika serangan jantung tidak tertangani dengan baik. Sementara henti jantung mendadak adalah kondisi irama jantung atau aktivitas listrik jantung berhenti dalam hitungan detik, sehingga jantung tidak beraktivitas dan aliran darah ke seluruh tubuh terganggu. Adapun kematian karena serangan jantung masih dapat memakan waktu beberapa jam dan beberapa hari, sedangkan kematian karena henti jantung mendadak bisa terjadi dalam hitungan menit saja. Dokter spesialis kardiologi Meliana mengungkapkan banyak kejadian henti jantung mendadak tidak mendapatkan pertolongan semestinya, padahal kecepatan penanganan henti jantung sangat berpengaruh pada keberhasilannya. Jika penanganan henti jantung terlambat 10 menit saja, maka angka harapan keberhasilannya hanya 1%. Seperti yang kita lihat misalnya di kejadian yang terbaru, atlet Cina Zhang Ziqi dengan kejadian di Jogja, di mana di situ juga kita lihat kecepatan tata laksana pompa jantung pada atlet tersebut sangat lambat, padahal kecepatan bantuan hidup dasar atau pompa jantung atau kompresi jantung akan sangat menentukan angka keberhasilannya. Jadi setiap menit kita terlambat tata laksana henti jantung itu akan sangat berpengaruh pada keberhasilannya. Per menit, 1 menit kita langsung BHD itu biasanya angka keberhasilannya tinggi. Dikatakan bisa sampai 90-98%. Tapi sebaliknya semakin lambat, misalnya kita terlambat 3 menit sejak seseorang henti jantung, maka angka keberhasilan hanya 50% kisarannya. Dan kemudian kalau kita terlambat sampai di atas 10 menit, maka angka keberhasilan hanya 1%. Dan di lingkungan masyarakat kita, mungkin sering kita lihat kesadaran tata laksana bantuan hidup dasar pada pasien atau orang-orang yang mengalami henti jantung itu sangat rendah. Kesadaran dan juga pemahaman kemampuan melakukan bantuan hidup dasar. Jadi banyak yang henti jantung itu hanya dilihat saja, atau henti jantung, pasien jatuh henti jantung kemudian digotong baru dibawa ke rumah sakit. Padahal mungkin pada saat di perjalanan ke rumah sakit itu memakan waktu sekitar 30 menit, 15 menit, 30 menit. Padahal tadi sudah kita lihat bahwa 10 menit saja terlambat, maka angka harapannya hanya 1%. Kurang lebih seperti ini. Dan ini berbeda sekali dengan masyarakat di luar, di negara-negara maju di mana kesadaran, awareness, kemampuan bantuan hidup dasar itu sudah tinggi, maka kemampuan masyarakat untuk melakukan tata laksana bantuan hidup dasar pada pasien-pasien atau orang yang mengalami henti jantung itu lebih baik. Meliana juga menuturkan henti jantung mendadak dapat terjadi pada usia muda, walaupun masih dominan terjadi pada usia tua. Henti jantung mendadak pada usia muda dapat terjadi karena penyakit jantung bawaan yang tidak terdeteksi atau disadari sebelumnya, sedangkan pada usia tua sebagian besar terjadi karena penyakit jantung koroner. Meliana menambahkan pentingnya menilai kondisi diri sendiri ketika berolahraga, terutama olahraga yang berat. Karena menurutnya orang yang tidak sadar akan gangguan jantung dalam dirinya, kemudian melakukan olahraga berlebih atau tidak sesuai porsinya dapat mengakibatkan henti jantung. Penyebab henti jantung itu bisa digolongkan penyebab henti jantung pada usia muda dan penyebab usia jantung pada usia yang tua. Ada yang membagi berdasarkan usia di bawah 30 tahun, di atas 30 tahun, ada yang hanya secara gambaran umum saja usia muda dan usia tua.
Kalau kita bicara usia muda, ketika terjadi henti jantung, maka biasanya yang kita curigai salah satunya penyakit-penyakit jantung bawaan yang bisa jadi tidak terdeteksi dan baru terdeteksinya pada saat kejadian henti jantung tersebut. Misalnya adanya gangguan irama jantung, ada yang disebut dengan misalnya sindrom Brugada, atau sindrom-sindrom lainnya yang bisa mengakibatkan sewaktu-waktu terjadi gangguan irama sampai henti jantung, atau juga kejadian yang disebut dengan kardiomiopati atau gangguan pada fungsi jantung. Ini bisa terjadi pada usia muda, bisa karena infeksi atau juga bisa karena faktor genetik atau bawaan. Nah, kalau kita bicara usia lanjut, maka sebagian besar kematian henti jantung, kematian mendadak atau cardiac arrest itu diakibatkan karena adanya penyakit jantung koroner. Jadi sebagian besar karena adanya serangan jantung kalau pada usia lanjut ya. Jadi berbeda. Kemudian kalau kita bicara tentang tanda-tandanya bisa banyak hal ya. Bisa misalnya seseorang kolaps seperti pingsan, tidak sadar, tidak respons. Ada juga sebagian seperti yang kemarin kita lihat pada atlet Cina tersebut, jatuh, terlihat seperti pingsan, kemudian kalau kita perhatikan kembali ada kejang-kejang, itu sebenarnya bisa manifest atau tanda dari henti jantung tersebut. Lezi Aulia memberitakan.